wabarakatuh. Kembali lagi kita di Native Official, melihat masa depan gemilang. Dan di sini kita akan membahas di part 3 ini tentang lahan pertanian pada saat itu dan juga program menata kebaikan, yaitu dana abadi yang sekitar ada 1548 RT yang akan diberikan bantuan oleh Bapak F. Jaki dan Bobi Maulana. Saya sangat berterima kasih dalam hal tersebut, dan mungkin langsung kita mulai di part ketiga ini. Kita kembalikan ke Pak Lut Haikal terkait lahan pertanian di Kota Sukabumi. Pak, terkait hal tersebut seperti apa, Pak Lut? Terima kasih. Mohon nanti ya Pak Wafir. Artinya kalau saya kan di sini hanya sekedar memberikan tanggapannya secara umum, mungkin yang lebih spesifikasinya mungkin banyak yang lebih tahu dari saya, sehingga sesi yang lain bisa berjalan dengan narasumber yang lain, tidak kita saja ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalkan balik lagi ke lahan tanah ya yang ada di Sukabumi, kan itu juga entah ya salah tulis atau tidak, kami juga kadang-kadang kan bingung untuk data tanah itu, lahan pesawahan itu, kalau data BPN itu kan 1221 hektar lahan. Kemudian itu diungkapkan pada Oktober 2023 1221. Kemudian ketika April 2024 data lahan itu 1321, malah jadi naik 1321 dengan penyusutan lahan yang sama, 26 hektar, berarti 195. Kalau yang Oktober 2003 itu 1200, kalau ini 1295, jadi naik yang ada bahkan di 2004 jadi ini naik lagi lah. Tapi entah ya, nanti dikonsep kembali lah, kembali. Kemudian untuk kebutuhan pangan ya, kebutuhan beras per tahun itu kan hampir 37.000 per ton, 30.000 ya, 30.000 per ton, 30.000 ton per tahun untuk kebutuhan Sukabumi, Kota Sukabumi. Sedangkan hasil panen itu sekitar 12.000 ton ya per tahun, sehingga ada kekurangan ya dari jumlah itu. Makanya bagaimana nih pemerintah ke depan dengan pola pertanian yang penyerapan teknologi yang bagus atau tanah bibit yang bagus yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para petani, sehingga petani itu dalam satu hektar misalkan biasanya lahir 3 ton, 4 ton, tapi dengan bibit unggul atau serapan teknologi yang bagus bisa menghasilkan 5 ton, 6 ton, sehingga daya ininya semangat para petani ya mungkin akan lebih tinggi lagi, tidak mau menjual lahan itu ya, lahan itu tidak, karena saat ini kan lebih tinggi ininya, lebih biayanya, hasilnya sedikit, biayanya tinggi, harganya juga jadi rendah. Bagaimana juga itu, atau nanti bagaimana pemerintah sekarang harapannya ada di setiap kelurahan itu ada lumbung padi sebagai stok ya, stok untuk mengantisipasi ketika harga naik itu bisa disubsidi dengan stok padi itu ya. Kemudian juga memang kalau misalkan terjadi panen besar-besaran, itu yang dikhawatirkan itu kan harga menjadi jatuh, adanya regulasi ya, tentang regulasi pangan. Tapi kan kalau untuk Sukabumi aja masih kurang. Kalau sekarang 12.000 ton, sementara kebutuhannya 30.000 ton, hampir 18.000 ton ya, 18.000 ton kekurangannya, sehingga masih jauh untuk bisa diregulasi. Itu pun dibantu oleh
Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Tapi bagaimana nih supaya Sukabumi sanggup nggak bisa nyampe 20.000 aja peningkatan itu, sehingga si petani itu tidak merugi melulu, juga ada yang nampung ya. Kan akan bergaih lagi kemudian pertanian yang lainnya, entah itu tanaman apa ya yang sifatnya pendek. Kalau itu 3 bulan itu pendek ya. Artinya bagaimana nih supaya menggairahkan kembali para petani. Bahkan program dari Jawa Barat juga memang ada itu pada waktu tahun-tahun kemarin ya, 2 tahun belakang program itu sudah ada dari pemerintah Jawa Barat. Artinya bagaimana supaya para petani itu tanahnya bisa menghibah untuk tidak dialihfungsikan ya. Entah silakan aja nanti data ke pertanian sudah berapa yang dihibahkan untuk tetap dikelola menjadi lahan pertanian ketika program Jabar itu digaungkan supaya dipertahankan untuk pekerjaan bumi. Tapi kan yang jelas untuk pangan saja masih banyak kekurangan. Terus pertanian yang lain ya, misalkan yang sifatnya 1 bulan 2 bulan kan banyak ya, tanaman itu bagaimana juga pemerintah membinanya. Kemudian peternakan kita juga kan ya, tidak ada ikon. Jadi kalau ikon sama Cibaraja ya, yang kalau yang dari dulu tidak tampak hasilnya. Kan bantuan itu bantuan pergemukan ya, bantuan pergemukan, sehingga ketika diberikan ke masyarakat yang asalnya misalkan ketika diberikan 50 kilo nih posisi kambing itu atau domba atau juga, maka ketika dipelihara ke masyarakat diberi penyuluhan segala macam pembinaan, jadi keluar 150 kilo misalnya 100 kilo, sehingga kan jelas ada nilai tambah itu ya. Ya mungkin dalam hal tersebut menjadi satu bincangan kita yang terakhir dan di akhir segmen dalam pertanian ini, apa sih kira-kiranya yang akan kita angkat terkait kekurangan tersebut? Ya bukan kekurangan ya, intinya untuk menambahkan untuk menyempurnakan di era kepemimpinan Pak Eri Jaki dan Bu Maulana, dan seperti apa Pak Rusdiana terkait hal tersebut, harapan dan keinginan Pak Rusdiana gitu terkait sambungan dari Bapak Luhut Haikal. Kalau dari sisi teman saya memang harus dinas menghasilkan bibit, tukang ikan atau kambing ini peternak, jadi kan bisa bergulir. Nanti kalau kita satu kelompok dikasih 10 jodoh misalnya, nanti anaknya berapa, kalau berkembang biak nanti bisa dioper ke kelompok lain, kelompok lagi itu bergulir. Jangan sampai entar di satu kelompok. Kalau hoax sebelumnya jadi sia-sia. Iya, begitu. Nah, jadi itu saja. Jadi intinya bahwa di dalam kelompok ini harus dilakukan pemerataan gitu. Intinya tidak diberikan bantuan tetapi tidak dieksekusi di lapangan dan dikembangkan, mungkin ya seperti itu. Dan kita ke pembahasan lain, karena di sini memang spesialnya program menata kebaikan, dan kita langsung saja ke dana abadi. Bahwa dana abadi ini memang sangat baik, tetapi menjadi satu polemik di media sosial. Dan dana abadi ini memang sebetulnya sangat bagus. Di 1548 RT yang akan diberikan 10 juta per RT. Dan mungkin Pak Luhut Haikal terkait hal tersebut ada satu pemikiran yang kira-kiranya membantu Bapak Eri Jaki juga Bu Maulana dalam hal tersebut? Nggak ada sih ya kalau satu pemikiran, artinya kan Pak Wali Kota juga nanti kan ada tim gitu ya, ada tim untuk pekerjaannya. Kami secara teknis tidak bisa ke sana ya, cuman hanya ini aja, maksudnya bahwa yang digulirkan oleh Pak Eri Jaki yang saat ini akan menjabat misalkan ya Wali Kota, saat menggulirkan program kampanyenya adalah dana abadi untuk 10 juta, itu
kan kadang-kadang masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa ini tuh benar enggak, bahwa itu ide siapa gitu ya. Sebenarnya ini sih kalau melihat ke dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 2008 sebenarnya dana abadi itu sudah ada. Sudah ada. Ada acuannya, ya, ada acuannya. Cuman kan ketika dana abadi ini diangkat oleh Pak Jaki, orang kan merasa heran, wah bener nggak ini, bisa nggak, kan itu ya yang jadi masalah. Padahal program dari pemerintah pusat itu ada, iya dari 2008 kalau tidak salah ya, Undang-Undang nomor 1 2008 yang sekarang mengalami perubahan pada Undang-Undang nomor 1 2004 itu kan sebagai rujukannya. Kemudian awalnya itu juga bahwa dana abadi itu sebenarnya sudah bergulir kalau di tingkat APBN. Kemana bergulirnya? Ke pendidikan, yakni untuk kemahasiswaan, ke universitas ya, kemudian pesantren kalau tidak salah, dan juga untuk penelitian dan kebudayaan yang nanti dianggap bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sekarang kan masalahnya kalau misalkan dana itu banyak, kayak dana DAU, ya, DAU, dana alokasi umum. Kemudian DBH, dana bagi hasil, ya. Kemudian DAK ya, selain DAK, dan DAD, dana abadi daerah, kan gitu. Berarti kan ini sudah ada, cuman tidak ada yang memunculkan selain Pak Jaki. Jadi Pak Jaki memunculkan itu bukan ngarang tiba-tiba mau itu, karena ada dasar undang-undangnya. Cuman mesti dibedakan. Misalkan kalau dana hibah itu tidak boleh, ya, tidak boleh ada bagi hasil. Iya betul. Ya, dana hibah itu lepas aja, asal penggunaannya jelas. Untuk apa? Kan gitu penyeluruhannya. Dan kemudian kalau dana bagi hasil itu bukan dari dana DBH, ya, bukan dari dana hibah, karena tidak boleh dibagi hasilkan. Kemudian DAU, dana alokasi umum. Nah, ketika dana-dana itu tersisa, ada sisa, nah itu bisa dipergunakan, kan itu untuk dari kelebihan anggaran itu ya, untuk digolongkan, bisa masuk ke DAD, dana alokasi daerah. Nah, bagaimana dana alokasi daerah? Mungkin kan nanti Pak Wali Kota dengan ini akan banyak lebih tahu ya. Kalau saya sih kan hanya yang kami rasakan aja ya, yang pernah kami bisa. Tapi mungkin mohon maaf Pak Lut ya, ini mungkin saya ingin berbicara sedikit terkait dana abadi ini yang Bapak sampaikan, bahwa ada 1548 RT ini harus diberikan bintek ketika ke 5 tahun depan. Kalau ini sukses, wah ini bakal hebat nih. Tapi nggak berpikir lagi masyarakat, tapi berpikirnya persaingan. Itu kan yang kelompok atau golongan. Kan itu yang kami riskan. Jadi kan begini ya, mungkin kita bahas terkait pokir. Pokir itu pokok pemikiran rakyat lah intinya, mungkin apa ya seperti itu. Dan DPRD hari ini yang saya lihat, saya belum tahu ya untuk reses-reses tersebut. Tapi cuman reses itu apakah bermanfaat untuk masyarakat, apakah untuk golongannya? Ketika P2RW yang saya lihat, kenapa P2RW itu lebih rasanya kekeluargaan, bisa sampai memberikan kepada warga gitu yang terbaik. Tetapi saya belum pernah melihat bahwa di dalam reses DPRD itu dilibatkan, jadi untuk melupakan golongan ini golongan B, ini golongan A gitu. Jadi ketika ini bahwa kita ini mewakili pure untuk masyarakat Kota Sukabumi. Mungkin Pak apa kira-kira tanggapan Pak? Mungkin ditarik perbedaannya dulu ya. Ditarik perbedaan. Kalau kelurahan kan pelayanan untuk masyarakat nih, betul. Sehingga P2RW itu dapat dirasakan oleh masyarakat seumumnya ya. Kalau misalkan
pokir kan sifatnya politis nih. Iya betul. Dari satu daerah, misalkan satu kelurahan itu bisa ada 4 dewan Iya, atau betul. 3 dewan. Masing-masing kan sifatnya politis ya. Iya betul. Sifatnya politis dan sasarannya juga konstituen. Iya maksudnya. Konstituen. Cuman konstituen itu akan meresap tidak terhadap Iya. kepentingan masyarakat Iya, betul. ketika penyaluran pokir atau aspirasi itu Iya. melalui pokir itu oleh tim mereka di bawah akan meresap tidak dengan masyarakat, dengan kepentingan masyarakat, sehingga bahwa pokir itu bukan kepentingan konstituen saja, karena di sini kan ada palurahnya, ada RW-nya. Iya, Yang kami khawatir ketika RW-nya saat itu tidak pro ke dia, gitu ya, apa nanti akan menjadi sandungan juga. Iya, betul. Kalau di budaya kita kan begitu ya. Iya betul. Kalau di budaya kunung. Betul. Iya betul. bahkan di Cirian. Hal itu kan ketika arus sudah bergulir untuk kepentingan masyarakat, lepaslah urusan itu ya, lepas. Nah, begitu juga nanti ketika harus lahir perda, harus dilahirkan perda nanti untuk DAD ya. Karena untuk membantu masyarakat ya bagus kalau misalkan 1580 ya 48 berarti 15 miliar per tahun ya, per tahun. Saya kira kalau dari anggaran itu ketika ada sisa-sisa ya dari DAU atau data dari mana ya misalkan atau dari PAD nambah sebenarnya cukup bisa ya dari PAD. Kalau dari penyimpangan anggaran juga tidak terlalu besar ya, cukup itu untuk itu. Cuman tinggal ya kembali lagi ke masing-masing pribadinya gitu aja gitu kan ya. Jadi intinya bukan berarti kita ini dewan provinsi sama kota harus sinergi kan. ya sinergi. Sampai dewan provinsi main sendiri kan. Iya gitu. Jadi tanpa mengetahui yang lain, tanpa mau lurah kecamatan gitu. Iya, benar. Jadi saya kalau udah seperti tahun-tahun kemarin yang pernah kita investigasi yang kegagalan itu sebenarnya ada bantuan 200 juta itu ini nggak jelas. Ya, peruntukan apa-apa gitu. Jadi kasihan yang lain kelompok yang lain tahu kan jadi subur sosial di pertanian itu. Jadi kan mungkin begini. Kalau aku nanya juga untuk membangun yang saya tahu saya mah yang rewok semua saya tahu semua gitu. jadi memang betul Mbak. Beginilah. Jadi kan kalau kita akan membangun saya investigasi gagal semua. Iya. Dalam investigasi gitu. Jadi begini gitu, kalau misalkan ketika memang Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya kan bisa menarik dari ke Bantuan Keuangan Provinsi. Ketika hal ini sebetulnya Pak Jaki pun memfungsikan DPR RI, memfungsikan DPR Provinsi yang selama ini apakah kita belum tahu apakah yang sudah ditarik ke Kota Sukabumi ini seperti apa bantuannya. Tapi cuman kan memang hanya mereka yang mengerti, kita kan tidak tahu. Tapi cuma di dalam segmen akhir ini terkait harapan-harapan masyarakat yang mungkin kami mohon maaf juga bila belum tersampaikan oleh kita karena dibatasi dengan segmen. Dan di akhir segmen ini Pak terkait dana abadi seperti apa Pak? Ya Tanggapan ya kami mohon juga misalnya kepada pemerhati ya kan di situ ada LSM, ada media, masyarakat juga kan wajib beri kewenangan untuk mengontrol, mengawasi ya itu supaya masyarakat ini benar-benar maju, benar-benar bahwa uang itu bisa dikelola. Kemudian yang tadi itu bahwa DPR provinsi ketika ada usulan perda itu karena ini menyangkut hajat hidup banyak segeralah gitu karena kasihan juga ketika Pak Wali Kota misal berjalan harus tersendat lama ya sehingga itu jadi beban mereka. Padahal masyarakat nunggu nih, masyarakat kan pengennya cungsreng ya. Sementara ketika penggunaan anggaran itu harus jelas. Ya, itu aja. Mungkin maaf ya terkait hal tersebut ada tambahan di akhir segmen. Semoga kepemerintahan sekarang yang penting pulangnya lancar kan. Jadi di masyarakat
cepatlah bisa berputar buat kelompok ini maju, nanti kalau hasilnya kelompok ini kayak ini Ya, yang minimal bisa Ya, merata aja ya, lah merata. masyarakat Kota Sukabumi. Dan di sini dari segmen ini pembahasan dana abadi ini yang mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dari kita, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Lut Haikal juga Bapak Rusdiana sudah menjadi mitra kami dalam podcast Bilas Bincang Lepas bersama Daeng Tipor melihat masa depan gemilang. Sip.